Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Fidik Alganis dari MA Unggulan dari Jember, kelas 10E, dan saya perwakilan dari kelasnya. Ingin melakukan podcast dengan tema stories. Ya, jadi di sini saya mengundang salah satu alumni dari MA Unggulan dari situ sendiri. Boleh perkenalan dulu kakaknya? Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Afiani Humayroh, saya alumni Nuris. Saya menempuh 6 tahun, menempuh pendidikan 6 tahun di Nuris dari MTS sampai MA. Kemudian saya melanjutkan kuliah di UIN Has Jember. Sekarang udah semester 7, doain ya cepet lulus. Doain ya buat Kak Bubu biar cepat lulus guys semesternya. Jadi Kak Bubu sebagai alumni dari MTS berarti udah apal banget kan sama Nuris? Iya. Tapi kalau kita pindah ke satu tempat kan ada tuh yang namanya adaptasi. Iya. Pas adaptasi itu kan kita ada tuh yang namanya gak kerasan, gak pengen di sini. Iya. Kira-kira sampean itu udah mulai beradaptasi sama Nuris itu dari kapan? Menurut aku pribadi, karena orang mungkin beda-beda ya. Jadi menurut aku pribadi, aku dibilang kerasan juga enggak, dibilang enggak kerasan juga enggak. Kadang gini ya, waktu di MTS tuh, apalagi di MTS tuh, aku ingat waktu zaman aku tuh musola bawah, di musola bawah itu setelah jamaah salat asar kayak nyantai aja, kayak renungin diri sendiri, tiba-tiba udah ingat orang tua, ingin pulang gitu. Yang paling emang gak kerasan tuh ada sih waktu aku kelas 1 MTS, itu parah banget karena itu kita pertama kali ditinggal sama orang tua, gak serumah, kita dikirimnya kadang mungkin yang jauh sebulan sekali, atau yang di luar pulau bisa setahun sekali mungkin gitu. Itu sih, karena itu yang buat gak kerasan banget, karena pertama kali ditinggal sama orang tua. Yang penting punya teman. Iya. Misal nih, kalian udah pintar tuh, tapi nggak ada yang mau main sama kalian, gimana? Menurut saya sih nggak enak. Waduh. Jadi menurut saya paling utama tuh punya teman dulu sih, gitu. Karena kalau udah punya teman yang bener nih, insya Allah kita tuh dibantu lagi sakit. Kan kalau di pondok kita harus ngurus diri sendiri ya, tapi kalau sakit gak mungkin dong kita, kayak mungkin ada yang gak kuat tuh fisiknya waktu sakit gitu. Jadi kan ada yang bantuin, minta tolong ambilin nasi dong gitu. Jadi itu sih yang paling utama, punya teman. Kenangan paling indahnya Kak Bobo itu di zaman MTS apa yang sebenarnya? Kalau memoris ya, kalau memori itu aku lebih suka waktu aku MTS. Kenapa? Karena waktu MTS itu kita masih bocil kan. Nah, masih labil, bocil. Nah, pengen tahu kita itu paling tinggi. Jadi pengen tahu, pengen ini, pengen tahu itu gitu. Kayak seru aja. Tapi temennya juga seru-seru segitu. Jadi aku suka banget sih waktu MTS itu. Di Dalbar itu juga, wah pokok enak banget deh di Dalbar itu, suka banget. Itu aja. Karena juga ini kan langsung berinteraksi sama Bu Nyai gitu. Langsung yang imamin tuh Bu Nyai. Banyakin ibadah ya. Banyak ibadah tentunya. Ibadah tentunya kayak kalian setidaknya tuh bisa tuh sholat tahajud, sholat duha gitu, biar nanti diterapkan di rumah kalau udah lulus.
meskipun tuh lulus MTS atau lulus SMA, jadi kalian nggak lupa gitu, Baik Kak. biar ibadahnya nggak lupa gitu. Dan Diterapkan di sholatnya, rumah. salat 5 waktunya juga nggak lupa. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, kalau di pondok, Pondok. banyakin memori sama teman-teman. Banyakin memori sama teman. Sumpah, aku waktu kuliah, ini udah kuliah ya. Sudah kuliah Nah, teman-teman. ini udah kuliah. Ini waktu udah kuliah ya guys. Tetap aja pengen balik ke pondok gitu. Karena di pondok semua tuh ini ya, kayak terjadwalkan gitu. Jam segini udah bangun, sholat tahajud gitu. Subuh, sholat jamaah. Rajin. Kayak semuanya tuh sudah terjadwalkan gitu. Kita tinggal ngerjain aja gitu. Tinggal ngelakuin aja sesuai dengan jadwalnya. Kira-kira ada gak pesan terakhir dari Kak Bobo buat kita semua di sini? Oke. Ini pesanku ya, pesan dari aku untuk, ya terserah nih ya, konteksnya Buat bebas semua. ya, bebas ya. Bebas. Buat yang nonton podcastnya kita juga. Apa? Banyakin memori sama orang tua. Kenapa tuh Kak? Ini bukan cerita kesedihan, tapi ini pengalaman pribadi. Setelah aku lulus, mamaku itu nggak ada. Dan kebetulan 6 tahun itu aku mondok kan. Nah, jadi juga sedikit gitu sama orang tuaku, sama mamaku ini. Jadi kalian mumpung masih ada nih orang tuanya, kalian harus banyakin memori. Setidaknya kalian kalau nggak bisa membahagiakan orang tua, mungkin dengan Menyempatkan waktu. menyempatkan waktu, atau kalian bisa dengan uang jajan kalian, atau kalian Nabung? ketika pulang ke rumah nabung, terus membelikan sesuatu, itu udah udah cukup gitu. Cukup banget. Karena kehilangan orang tua itu sangat, sakitnya lebih sakit banget gitu. Sakitnya luar dalam. Iya. Itu aja. Sampai nangis ya teman-teman, maaf ya. Mungkin itu saja dari kita. Saya Muhammad Filik Alganis dan juga Alfiani Umayroh. pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.